Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober dan sejarah perjalanannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Kiai Banyu Biru memerintahkan Ki Pemanahan dan Ki Penjawi untuk pulang malam itu, kemudian disuruh menuju ke Pajang, karena sebentar lagi Sultan Hadiwijoyo akan mengajak Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi untuk bersama-sama menuju ke Kajelangu, yaitu menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Banyu Biru itu benar. Kemudian Sultan Hadiwijoyo mengajak Ki Pemanahan dan Ki Penjawi menuju ke Kadilangu untuk sowan menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu sudah berlalu, sudah hampir 10 hari. Tetapi saat itu Sultan Hadiwijoyo di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan bahwa saya tidak pernah ingkar, pasti akan saya luluskan, yaitu janji saya kepada saudara saya Ki Pemanahan. Oleh sebab itu, Ki Ageng Pemanahan pada waktu itu sangat lega. Tetapi sudah 10 hari dari apa yang telah disampaikan di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi belum ada realisasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengundang seluruh Nayaka Prajotomo dan mengundang adipati-adipati yang setia untuk menuju ke Pajang. Demikian juga mengundang Sunan Giriprapen, mengundang Sunan Tembayat, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kiai Banyu Biru, Panembahan Kudus, dan Sunan Muria. Semuanya diundang, sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya, ada apa? Akhirnya tepat pada hari Selasa Pon tahun 1555, maka kesibukan kota Pajang saat itu sungguh luar biasa. Penjagaan dari prajurit-prajurit begitu ketat, sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya, ada apa ini? Apakah Kanjeng Sultan punya hajat? Sehingga semuanya dalam keadaan sibuk. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya duduklah Kanjeng Sultan di atas singgasana yang didampingi oleh Ratu Mas Cempoko sebagai permaisuri, dan didampingi kanan dan kiri yaitu Kiai Banyu Biru dan Sunan Kalijogo. Sedangkan undangan-undangan yang lain, Sunan Tembayat, Panembahan Kudus, Sunan Muria, Sunan Giriprapen,
semuanya ada di depan dan duduk di kursi di kanan kiri dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga Kiai Banyu Biru. Kemudian hadirin yang lain, para adipati dan Nayoko Projotomo, yaitu Patih Monconegoro, Wilomarto, kemudian Temenggung Woragil Digdoyo, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Mertani, dan adipati-adipati yang lain ada di hadapan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Dan kemudian menyusul di belakangnya adipati, yaitu para kepala dukuh, dan semuanya dalam keadaan sudah lengkap. Termasuk juga putra-putri Kanjeng Sultan Hadiwijoyo juga dihadirkan. Oleh sebab itu, karena semuanya sudah dalam keadaan lengkap, maka mulailah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang disampaikan adalah sebuah maklumat. Maklumat yang dibacakan oleh Kanjeng Sultan adalah maklumat yang menyatakan bahwa atas nama pemerintahan Pajang, maka memberikan sebuah daerah perdikan Alas Mentaos kepada Ki Pemanahan atas jasa-jasanya terhadap pemerintahan Pajang. Dan semoga setelah diberikan sebuah perdikan di hutan Mentaos, maka Ki Pemanahan selalu setia kepada Pajang. Itu adalah sebuah maklumat yang dibacakan oleh Sultan Hadiwijoyo. Akhirnya seluruh hadirin memahami mengapa semuanya diundang secara lengkap. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pembacaan maklumat, maka Ki Pemanahan diperintahkan untuk maju ke depan. Kemudian Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengalungkan sebuah medali. Kemudian disusul dengan sertifikat, yang mana sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan bahwa perdikan hutan Mentaos sudah diserahkan kepada Ki Pemanahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah kegembiraan itu sudah berlangsung, maka semua hadirin diarahkan untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu untuk Kembul Bujono, yaitu makan bersama, sehingga mereka berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok kepala dukuh maka berkumpul sesama kelompok kepala dukuh. Kelompok adipati sesama adipati. Kemudian kelompok para sunan dan pemimpin-pemimpin sesepuh, maka sudah ada tempatnya masing-masing. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah makan bersama, selesailah sudah apa yang telah dijanjikan Sultan Hadiwijoyo untuk memberikan tanah Mentaos sesuai dengan janjinya saat ketika melakukan sebuah sayembara yang menyampaikan apabila
siapa yang bisa membunuh, yaitu Raden Haryo Jipang, maka akan dihadiahi tanah padi yang sudah diberikan kepada Ki Penjawi dan sekarang sudah ditunaikan, yaitu tanah Mataram atau hutan Mentaus. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Kembul Bujono sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pertemuan para adipati. Yang lain kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah adipati. Maka di sana ada Adipati Jepara, Adipati Semarang, Adipati Cirebon, Adipati Madiun. Kemudian ada adipati-adipati yang masih setia kepada Pajang. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan Sultan Hadiwijoyo menyampaikan, "Para adipati, aku mohon pertimbangan, aku mohon saran dan pendapatnya, karena aku ingin menjadikan bahwa daerah-daerah dukuh-dukuh yang mulai berkembang, maka akan saya tingkatkan kedudukannya sebagai kadipaten, yaitu antara lain Dukuh Songgoriti, Dukuh Temanggi, Dukuh Purbalini, Dukuh Kendali Sodo, kemudian Dukuh Begelan, Kedu Purwagilang, dan juga Caruban akan saya tingkatkan menjadi sebuah kadipaten. Oleh sebab itu, aku ingin pendapat, barangkali ada yang belum sarujuk atau belum setuju karena disebabkan mungkin ada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi masuk di dalam kadipaten yang lain. Kemudian semuanya mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan, rencana yang akan dilanjutkan dukuh menjadi kadipaten oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, semuanya dalam keadaan setuju. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah ide gagasan. Kemudian aku juga ingin minta saran pendapat, bagaimanakah dengan Demak? Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Sultan Hadiwijoyo menyampaikan ide gagasan tentang Demak, maka semua adipati menjadi diam sambil menundukkan kepala. Oleh sebab itu, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo melanjutkan, aku bermaksud Demak juga akan saya jadikan kadipaten, dan saya akan mengangkat Raden Haryo Pangiri sebagai adipati di Demak. Karena Raden Haryo Pangiri adalah orang yang paling tepat, sebab Raden Haryo Pangiri adalah putra dari Sultan Prawoto. Kemudian tiba-tiba Ratu Kalinyamat, wakil dari Kadipaten Jepara, menyampaikan usul pendapat. Wahai Kanjeng Sultan, aku sangat setuju. Semua yang disampaikan Dimas Sultan tentang peningkatan kedudukan dari dukuh menjadi kabupaten, aku sangat setuju.
Termasuk saya juga menyetujui Demak juga dijadikan kadipaten. Dan saya juga setuju bahwa Raden Haryo Pangiri, keponakan saya, yang akan dijadikan adipati di Demak. Tetapi permasalahannya sekarang adalah keponakan saya itu, Raden Haryo Pangiri, sampai hari ini belum diketahui dia ada di mana. Sebab sudah 10 hari ini menghilang dan tidak ada kabarnya. Dan itu juga sudah saya laporkan kepada Kanjeng Sultan. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya sangat setuju kalau Demak itu ditingkatkan, dijadikan kadipaten. Dan saya juga sangat setuju kalau Raden Haryo Pangiri dijadikan adipati di Demak. Tetapi tunggulah sampai Raden Haryo Pangiri ditemukan, karena sementara ini belum ada kabarnya. Oleh sebab itu, maafkan saya, Kanjeng Sultan, kalau ada kesalahan. Kemudian, Kanjeng Sultan, saya juga mengusulkan, mengapa saya mengusulkan untuk ditunda Demak dijadikan kadipaten. Itu tadi adalah alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah kita sekarang ini dalam keadaan bersitegang dengan Brangwetan, yaitu mulai dari Tuban, kemudian Madura dan Surabaya. Oleh sebab itu, kita selesaikan dulu dengan Brangwetan. Kita buat perhitungan dulu dengan Brangwetan, sehingga nanti kita bisa memutuskan apakah Demak akan dijadikan kadipaten atau akan dijadikan apa, digabungkan dengan kadipaten yang lain. Itu semuanya adalah nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sultan Hadiwijoyo menjawab, baiklah Yunda Ratu Kalinyamat, saya sendiri juga tidak tergesa-gesa kalau Demak itu akan dijadikan kadipaten. Dan saya bisa menerima apa yang diusulkan Yunda Ratu Kalinyamat, bahwa ditemukan dahulu, yaitu Raden Haryo Pangiri, barulah nanti kita putuskan. Kemudian untuk masalah dengan Brangwetan, saya sudah menyiapkan 2 opsi, 2 pilihan. Apakah pilihan itu? Maka nanti akan saya umumkan. Demikian, Yunda Ratu Kalinyamat. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian disambung oleh Adipati Madiun, yaitu Timur Ronggojumeno. Karena Raden Haryo Pangiri juga keponakannya, maka Raden Timur Ronggojumeno juga khawatir terhadap apa yang telah disampaikan oleh kakaknya, yaitu Ratu Kalinyamat. Akhirnya Adipati Madiun Timur Ronggojumeno memberikan masukan, Kanjeng Sultan, pada saat yang lalu saat bertemu dengan Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan para Nayaka Praja yang lain, aku sudah menyampaikan bahwa ada seseorang yang menyebut dirinya Panembahan Wadas Lintang. Ini melakukan kejahatan di mana-mana. Nah, akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari Telik Sandi bahwa
wadah selintang ini sekarang sudah bersekutu dengan seorang berandal, yaitu Singoranu. Dan sekarang kabarnya membuat sebuah benteng pertahanan yang ada di Sungai Serayu. Oleh sebab itu, aku mohon agar diadakan penyelidikan siapa sebenarnya Panembahan wadah selintang itu. Karena konon kabarnya wadah selintang ini juga memegang sebuah keris, yaitu keris Kiai Setan Kober. Demikian Kanjeng Sultan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan semuanya masukan-masukan akan saya perhatikan dan nanti perlu kita tindak lanjuti. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita beralih pada sebuah tempat yang mana Anda masih ingat tentang Sidowini. Sidowini yang saat itu bertempur melawan Singoranu. Kemudian Nyai Ageng Wonoboyo tertangkap dan dirobek-robek dadanya oleh Singoranu. Kemudian nasibnya sekarang bagaimana? Belum ada kabarnya. Sedangkan Sidowini yang terkena pukulan dari Singoranu, kemudian terpental sampai terguling-guling di lereng-lereng bukit dan akhirnya sampai ke dasar bukit. Kemudian mendengar kabar, mendengar suara, yaitu mboknya yang sedang dalam keadaan menjerit kesakitan dan memerintahkan agar dia melarikan diri. Sekarang, pemirsa dimanapun Anda berada, Sidowini tergeletak di sebuah taman tempat yang namanya Sriwedari. Kemudian di tempat itu dia dirawat oleh 7 orang. Mereka semuanya adalah wanita-wanita yang sangat cantik. Wanita-wanita cantik seperti bidadari yang selalu melayani, yaitu Sidowini. Wanita-wanita cantik yang sebanyak 7 itu disebut Druponolo. Jadi ada Druponolo 1, Druponolo 2 sampai Druponolo yang ke-7. Dan semuanya kembar. 1 dengan sampai 7. Semuanya adalah kembar. Tingginya sama, warna kulitnya sama, paras wajahnya sama, dan semuanya sama, dan semuanya cantik. Nah, sekarang dirawat oleh 7 bidadari yang cantik, maka Sidowini akhirnya terbangun. Kemudian saat Druponolo 2 orang yang datang, kemudian ditanya, "Aku ini ada di mana?" Druponolo mengatakan, "Wahai pangeran, wahai Raden, kamu ini ada di Sriwedari." Sriwedari itu apa? Sriwedari ini sebuah tempat yang sangat indah. Iya. Kemudian ada di mana? Ya, ada di Sriwedari. Jadi akhirnya Sidowini menjadi bingung. Kemudian orang ini selalu melayani, memberikan pengobatan, dan memberikan makan, minum, semuanya dicukupi. Kemudian yang satu mengatakan, apakah Raden tidak ingat bahwa Raden saat itu ada di sebuah tempat yang mana Raden dalam keadaan pingsan. Kemudian Raden saya bawa ke tempat ini berdasarkan perintah Kanjeng Ratu. Siapa Kanjeng Ratu?
Nanti Raden akan tahu sendiri. Sekarang Raden harus sembuh terlebih dahulu. Sehingga Sidowini menjadi lebih bingung lagi. Kemudian yang aneh adalah Sidowini itu ada di sebuah kamar yang semuanya warnanya biru. Dan semuanya dalam keadaan yang sangat terang. Kemudian dinding yang berwarna biru itu tiba-tiba bisa menunjukkan sebuah cerita seperti ada di sebuah layar televisi. Sehingga saat ditinggal oleh dua Drupanala, maka dia melihat ada seorang gadis kecil yang mengembalakan kambing di sebuah lapangan yang luas. Kemudian kambing-kambing itu digiringnya oleh anak kecil itu. Kemudian datanglah seekor macan. Tentu saja kambing-kambing yang digembalakan anak kecil tadi bubar. Kemudian anak kecil tadi mengejar kambing-kambing yang semburat kemana-mana. Akhirnya datanglah orang yang naik kuda dengan tubuh yang sangat besar. Kemudian meraih anak kecil tadi itu. Kemudian dipangkunya di depan. Kemudian naik kuda bersama orang yang tinggi besar itu. Kemudian anak kecil tadi itu kemudian diberikan kepada seorang pemuda yang tampan. Kemudian orang yang naik kuda mengatakan, jagalah adikmu baik-baik. Jangan sampai terlalu jauh di dalam mengembalakan kambing. Kemudian tiba-tiba tembok itu, dinding itu hilang gambarnya. Sidowini menjadi bingung. Apa ini? Kemudian datanglah Drupanala yang satunya. Kemudian ditanya, wahai Drupanala, dinding itu mengapa bisa mengeluarkan gambar-gambar seperti saya melihat sesuatu yang sangat jauh di sana? Itu hiburan bagi Raden, supaya Raden tidak kesepian. Oh, begitu. Apakah saya boleh ketemu dengan Kanjeng Ratu? Nanti pada suatu saat Raden akan ketemu dengan Kanjeng Ratu. Sekarang Raden masih dalam keadaan sakit, belum sembuh. Dan nanti Raden juga akan dipertemukan dengan seorang pangeran dari Pajang. Pangeran dari Pajang. Pangeran dari Pajang itu siapa? Nanti pada saatnya Raden juga akan tahu siapa pangeran dari Pajang. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah Sidowini yang terkurung dalam sebuah kamar yang ada di Sriwedari. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti Panji Sumirang yang ada di Ponorogo. Panji Sumirang sekarang menjadi orang penting di Ponorogo. Dia diangkat oleh Adipati Songgobumi, Adipati Ponorogo, menjadi seorang temenggung dengan gelar Temenggung Panji Tohpati Anom. Karena Tohpati adalah nama ayahnya, Anom adalah muda, sehingga dirinya Panji Sumirang ini adalah merupakan fotokopi atau pengganti dari ayahnya. Kalau dulu ayahnya namanya Panji Topati, sekarang ditambahi karena mendapatkan gelar Temenggung, maka disambungkan antara pangkat dengan namanya, Temenggung
Panji Tohpati Anom adalah tambahannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Temenggung Panji Tohpati Anom duduk di sebuah bangku sambil dia merenung. Karena teka-teki sampai sekarang ini belum terpecahkan siapa yang membunuh ayahnya. Kemudian siapa nama saya yang dulu? Katanya Adipati Ponorogo bahwa nama Panji Sumirang itu adalah Adipati Ponorogo yang memberikan nama. Karena saat itu Adipati Ponorogo belum mengenal namamu, tetapi sudah terjadi insiden pembunuhan ayah dan ibu. Kemudian Adipati Ponorogo saat itu menolong. Saat itu belum menjadi adipati. Sehingga pada waktu menolong Panji Sumirang, dia tidak tahu siapa namanya. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan keterangan. Karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Kemudian bertanya pada siapa? Sehingga oleh Songgo Bumi, Adipati Ponorogo, saya diberi nama, diberi julukan, yaitu Panji Sumirang. Panji adalah seorang sosok pahlawan. Kemudian Sumirang adalah yang dipermalukan. Saya baru mengerti dan saya baru sadar siapa nama saya yang sebenarnya. Kemudian Adipati juga memberikan keterangan bahwa ada bandul kalung ini disuruh menjaga. Karena itu dulu adalah peninggalan orang tua. Kemudian juga Temenggung yang baru ini mendapatkan tugas, yaitu sebagai sebuah misi yang kedua. Itu pun menjadi bingung dan teka-teki. Apa misinya? Dan juga siapa yang membunuh ayah saya? Karena ada 6 bersaudara seperguruan, yaitu Songgo Bumi, Adipati Ponorogo sekarang, kemudian Panembahan Wengker, saudara sepupu dari Adipati Ponorogo, kemudian ayah saya, Tohpati, kemudian yang keempat adalah Wong Agung Lawu, kemudian yang kelima adalah Ranu Wijaya, yang sekarang posisinya menjadi Adipati Kediri. Sedangkan yang keenam ini masih dirahasiakan. Dan yang keenam ini dia adalah orang yang membunuh orang tua saya. Siapa orang ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Anolo, yaitu anak buah dari Temenggung Panji Tohpati Anom datang. Mohon maaf Temenggung, saya diperintahkan untuk menjemput Temenggung karena Temenggung sudah ditunggu oleh Panembahan Wengker. Baiklah, maka pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Temenggung Panji Tohpati Anom ini meninggalkan tempat karena dipanggil oleh Panembahan Wengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.